Nah, hari ini aku lagi main-main ke daerah Cikarang nih. Katanya di sini tuh ada tempat yang bisa jadi rumah, bisa juga jadi tempat usaha. Tapi dia tuh bukan ruko gitu. Nah, unik banget kan? Makanya nih aku mau samperin aja. Yuk, ikut aku yuk. Nih guys, biasa kan Cikarang tuh terkenalnya gersang gitu kan. Ternyata enggak, tuh ternyata banyak pohon-pohon kayak gini juga, ijo-ijo. Nah ini nih guys rumahnya, rumah multifungsi Kaliana. Yuk, ikut yuk. Wah, ini nih rumahnya super unik. Terus ini juga ada jendela gede-gede gini nih. Jadi kalau misalnya nanti Clowny mau bikin barang display bisa langsung kelihatan juga. Wah, unik banget. Jendelanya gede-gede, ini pasti sirkulasi udaranya juga bagus nih di sini. Halo. Halo Nita, gimana? Jadi main ke GCC? Hai Mbak, aku tuh udah di rumah Kaliana loh Mbak. Lupa, sorry banget lupa kabarin. Kasih kan main di sini. Ya udah, aku langsung ke sana ya. Iya, oke Mbak, aku tunggu ya. Oke. Nah guys, aku tuh baru inget kalau aku tuh punya teman, dia tuh head of marketingnya di sini. Makanya nih, nanti kita langsung aja tanya-tanya sama dia. Hai nih. Hai Mbak, Gimana? Luar biasa. Unik ya rumahnya ya. Iya sih gitu. Tapi kayaknya lebih enak ngobrol di ruang tamu aja deh Iya ya. deh, oke, Yuk, oke, kita yuk. ruang tamunya Oke. yuk. Aduh, Nit, gimana nih? Astaga, gue ngeliat lu sekarang viral banget di TikTok, jadi TikTokers. Terus namanya Cici Clowny lagi gitu. Ceritain dong, kenapa lu tiba-tiba jadi viral gitu? Terus namanya Cici Clowny. Iya, jadi emang awalnya juga nggak nyangka main TikTok sebisa segitunya gitu kan. Bikin takut ketinggalan biasa, Sama kan yang lagi FOMO hits. ya. Lucu-lucu ya video-video di TikTok dan kayak kan videonya gampang cepet gitu kan buat nge-scrollnya. Malah ketagihan. Coba deh bikin-bikin video gitu kan. Ternyata videonya bisa ditonton banyak orang gitu. Jadi memang awalnya nggak ada kepikiran buat jadi content creator, nggak. Awalnya cuma dari hobi aja gitu. Oke, terus berkaitan dengan usaha juga kali ya Iya, gitu, Cici benar. Clowny. Terus gimana nih, lu tiba-tiba dipanggil jadi Cici Clowny? Iya, sebenarnya kan karena memang brand fashion aku namanya Clowny. Aku juga sering review kan, kalau misalnya ada new arrival, biasanya tuh aku review-review di cermin gitu loh. Jadi customer juga tahu gitu. Akhirnya nama aku sering dikenal juga sama Cici Clowny. Aku tuh pernah denger ya, kamu tuh pernah jadi Cici Koko Jakarta gitu kan ya. Terus backgroundnya kamu komunikasi, pendidikannya. Terus tiba-tiba punya boleh bilang jiwa entrepreneurship ya, sampai bisa di usia muda juga termasuk jadi pengusaha gitu. Gimana sih ceritanya? Aku baru pulang ke Indonesia, ya udahlah coba-coba ikut-ikut. Nah, ternyata itu organisasi untuk budaya Tionghoa gitu kan. Nggak nyangka menang. Terus setelah dari situ, aku sempat kerja dulu. Setelah kerja baru aku kayaknya mulai usaha aja deh gitu. Karena yang aku lihat tadinya aku mau beli baju. Waktu itu kan aku masih fresh graduate. Ngeliat ke mall kok harganya mahal banget. Akhirnya ya udahlah aku coba bikin usaha sendiri aja gitu. Akhirnya aku bikin Clowny deh dari 2015 sampai sekarang. Oh, 2015. Lumayan sih ya gitu. Jadi inspirasinya ada orang muda yang suka style ya. Iya, bener. Terus gimana yang dengan harga affordable juga fashionnya tetap dapet gitu kan ya. Jadi menginspirasi yang dari yang seperti itu. Ya, orang kan kalau ngelihatnya sekarang itu berhasil membangun usaha, terus sudah terkenal, jadi influencer, speaker bahkan gitu kan ya. Tapi kan ada proses tuh. Pasti ada harga yang harus dibayar gitu. Mungkin bisa diceritain, jadi penonton dari acara Ruang Tamu bisa mendapatkan inspirasi atau motivasi untuk mereka memberanikan diri juga menjadi entrepreneur seperti kamu. Ya jadi jarang ketemu sama teman-teman, jadi jarang me time. Tapi ya itu harga yang harus dibayar. Nah, waktu itu digantikan oleh ya aku harus belajar lagi sesuatu yang baru. Main TikTok itu kan juga aku belajar lagi satu hal yang baru. Aku ngedit video, tren apa sih yang lagi in sekarang gitu kan. Nah itu kan emang semua butuh waktu dan butuh proses. Jadi kayak mau nggak mau ya harus ada yang harus dipilih. Yang saya tangkap sih tetap
yang namanya mengikuti perkembangan ya, yang lagi hits. Berarti sekarang TikToknya itu bukan cuma dagang dong ya, tapi personal branding juga dong sekarang ya. Iya, malah justru kalau misalnya sekarang sosial media, apalagi ya teman-teman pasti juga udah lebih well known ya sama sosial media. Kayak sosial media ya buat ngelepasin penat. Kalau misalnya mereka ngelihat lagi dijualin, mereka pasti akan dengan mudahnya ya mereka swipe or scroll gitu kan. Orang-orang zaman sekarang itu lebih demen cerita di balik sebuah usaha, cerita di balik sebuah brand. That's why kenapa nama TikTokku Cici Clowny sebenarnya tuh juga aku bikin konten-konten yang positif yang bisa dibagikan sama teman-teman yang lain. Contohnya aku ketemu tempat makan favorit atau aku bareng sama temanku yang juga lagi lihat rumah, terus kayak oh di sini ada info rumah yang bagus kayak gitu. Jadi kayak nggak melulu soal baju gitu sih. Tapi gini, aku kan udah lama juga tuh follow Clowny. Clowny itu hanya online aja atau kamu punya butik sih di mana? Soalnya selama ini kan cuma ordernya via online gitu. Iya, memang dari Clowny sendiri, dari aku sendiri, aku lagi fokusinnya memang untuk di digitalnya. Karena memang zaman sekarang kayaknya lebih digitalnya kita dituntut banget. Apalagi lagi pandemi kan, pandemi beruntungnya kita udah memulainya dari sebelum pandemi. Udah dipersiapin dari awal ya. Jadi ketika ada pandemi justru kita ya udah lebih ngembangin di digital gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti didoain aja ke depannya kita bakal buka offline. Tapi tunggu, gue jadi balik lagi nih. Maksudnya sponsor itu kan sering banget tuh ya kita terpapar baik iklan rumah atau produk apapun gitu. Terus tiba-tiba lu dateng gitu kan ya sampai segitu aware dengan produk Kaliana ini gitu. Apa sih yang di dalam pemikiran lu sampai lu mau datang ngelihat Kaliana? Iya loh Mbak, aku tuh belum pernah ke Cikarang sebelumnya. Ini tuh sampai kayak gara-gara penasaran aja karena kan di situ ditulisnya rumah multifungsi. Biasanya kan kalau misalnya aku lihat rumah itu biasanya malah nggak boleh dijadiin rumah usaha kan. Nah kalau ini tuh justru kayak rumah tapi boleh jadi tempat usaha juga. Nah kalau biasanya juga orang kalau misalnya dibilang rumah usaha, aku kan pasti mikirnya kayak oh ruko nih gitu kan. Kalau udah ruko pasti harganya udah mahal. Nah ternyata pas lihat si iklannya, ini rumah bisa dijadiin rumah usaha tapi harganya masih terjangkau gitu. Maksudnya masih di bawah harga 1M gitu kan. Nah jadi ya udah deh penasaran, bela-belain deh datang ke Cikarang. Iya cuman yang mau bikin lu tuh kepikirannya apa gitu, walaupun misalnya gini kan rumah multifungsi. Maksudnya lu mau buka butik tuh atau gimana? Iya gimana tuh Mbak? Kalau misalnya Clowny buka ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman Clowny kan sekarang customer siapa tahu mau coba gitu kan, mau lihat langsung. Jadi ada outletnya, mini outletnya ya. Iya bener. Gue bilang bagus sih, maksudnya Kaliana ini kan memang sengaja didesain produk yang kita keluarkan di masa pandemik sih. Jadi kepikiran orang lagi sulit-sulitnya sebenarnya tetap ada sih yang mau beli rumah gitu. Cuman kita mikir gimana ya kalau rumah itu ternyata bisa dijadikan untuk sumber penghasilan gitu. Nah ketepatan memang yang menjadi lebih uniknya lagi, lokasinya udah di tempat yang sudah jadi sudah ada penghuni atau customer existing kita itu kurang lebih sekitar 8.000 kakak kali ya gitu, 24.000 orang itu, tapi masih di dalam aja gitu, belum yang radius 3-5 km tuh bisa 300.000. Nah jadi secara captive marketnya sih sudah besar banget gitu. Nah kalau selain tadi usaha gitu, itu kan bicara usaha jangka pendeknya aja ya, bicara capital gain-nya jangka panjangnya karena ini proyeknya juga baru mau mulai juga bangun kota ya. Pasti capital gain-nya gede banget. Kalau beli sekarang masih harga 400 juta. Terus itu kan posisinya di belakang mall ya gitu. Nanti kalau mallnya jadi, terus shopping street-nya jadi dan lain sebagainya gitu ya. Lu juga bisa pindah ke tempat yang lebih gede juga sih ya kalau mau punya outlet gitu kan ya. Tapi kalau misalnya sekarang sih jelas ya kalau keluarga kan paling nggak ada istri gitu, ada anak, punya perempuan segala macam, suka fashion, ya target marketnya gede sih gitu. Kalau nggak cuma sebenarnya nggak cuma itu aja. Kalau misalnya aku juga sembari kepikiran kalau misalnya aku buka sulam alis, nah beauty gitu, kayak pasang eyelash. Komplit dah itu untuk fashionnya. Iya kan, bener. Jadi kayak itu good deal banget sih Mbak, harga segitu udah bisa usaha juga gitu kan. Jadi nanti kita urus di belakang. Mau ya Mbak ya, ada harga spesial. Ada dong, tenang. Aku terinspirasi sih gitu kan. Boleh dong dikasih nih sebagai closing kita, obrolan kita hari ini, buat yang nonton nanti bisa dapat inspirasi, motivasi, ataupun mereka juga ambil keputusan yang sama seperti kamu untuk ngambil di Kaliana. Nah buat teman-teman yang mau mulai usaha juga, yuk nggak usah takut untuk mulai satu langkah. Dengan dari situ kita juga bisa berkembang. Salah satu contoh yang bisa kalian lakukan dengan ambil rumah di Kaliana ini. Karena rumah ini bukan cuma jadi rumah tinggal, tapi juga bisa jadi rumah usaha. Bukan cuma buat usaha juga, tapi juga bisa jadi barang investasi kalian.